Assalamualaikum Bu Widya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah. Kamu gimana? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Mohon maaf nih udah minta waktunya. Wah, santai. Ya, kasih ya sebelumnya. Ya. Kebetulan saya dapat tugas ini aksi nyata modul 2.3 tentang wawancara teman sejawat tentang pembelajaran berdiferensiasi. Ada tahap-tahapannya Bu Widya. Ya. Yang pertama percakapan pra observasi, observasi sama pasca observasi. Ya. Kebetulan nanti pada saat pasca observasi itu akan kedatangan pengajar praktek saya. Saya datang ke sini untuk melihat wawancara pasca observasi. Nah, sebelum pasca pasti ada observasinya. Yang tahap yang kedua itu pada saat nanti pembelajaran di dalam kelas Bu Widya, saya mohon izin untuk melihat pembelajaran di kelas ya. Pertama adalah pembelajaran berdiferensiasi. Sekarang kita ada di tahap percakapan pra observasi. Oke Bu Widya, dalam persiapan untuk observasi berarti kan Bu Widya punya rencana ya atau punya tujuan pembelajaran pada saat pembelajaran berlangsung ya. Tujuan pembelajarannya itu kira-kira apa Bu Widya ya? Dalam pembelajaran berdiferensi, tujuan pembelajarannya untuk bagaimana? Untuk tujuan pembelajarannya, pertamanya dari materinya dulu ya kali Pak Mar. Iya, dari materi dulu. Kemungkinan ketika pemarik masuk. Oh, materi apa? Di tema 3. Tema 3. Mupel ini, muatan pelajaran IPA. Tema 3, muatan pelajaran IPA. Di mana di situ materinya tentang rangkaian listrik. Rangkaian listrik. Dari materi tersebut ya, yang saya rencanakan itu nantinya insya Allah saya akan membuat kelompok ya peserta didik, di mana nanti peserta didik akan membuat dari rangkaian listrik sederhana gitu. Nah, dari tujuan pembelajaran itu sendiri, yang pertama itu saya ingin gimana nantinya peserta didik bisa menjelaskan ya. Pertama dia mengetahui dulu gitu. Mengetahui dan nantinya dia mampu menjelaskan apa saja sih jenis-jenis rangkaian listrik sederhana gitu kan. Kemudian juga komponen-komponen yang ada pada rangkaian listrik sederhana itu ada apa saja gitu. Jadi ternyata rangkaian listrik ada berapa jenis nih gitu kan. Ada seri, ada paralel, ada campuran gitu kan. Kemudian nanti kita akan langsung praktek gitu membuat rangkaian tersebut gitu. Yang nantinya anak harus tahu dulu gitu kan komponen-komponen apa saja sih yang ada gitu kan. Kemudian juga beserta fungsinya masing-masing gitu. Kayak misal rangkaian komponennya itu ada baterai
ya gitu kan. Jadi kan dia sebagai sumber energi atau sumber listriknya tersebut kan, kemudian kabel dia untuk menghantarkannya gitu kan, dan saklar dan yang lainnya gitu, komponen yang lainnya. Jadi tahu dulu komponen-komponennya ada apa saja, fungsinya apa saja gitu kan. Nah itu nantinya dia bisa tahu dari mana, dari melihat video, dari melihat video pembelajaran, atau bisa juga melihat dari sebuah gambar gitu. Nah setelah seperti itu, setelah mereka mengetahui, nantinya saya berencana untuk membuat kelompok gitu, membuat kelompok. Berarti ada diskusi kelompok ya? Jadi nanti kita akan, karena K13 itu kan masih dia masih berkelompok ya ini ya pembelajarannya ya. Jadi nanti ingin membuat kelompok di mana nantinya peserta didik ini mampu ya dia mengurutkan gitu kan langkah-langkah membuat rangkaian listrik itu seperti apa awalannya gitu kan. Pertama dia harus nyiapin alat dan bahannya dulu gitu kan, kemudian juga dia membuat desainnya dulu seperti apa, maunya seperti apa gitu. Terus nantinya peserta didik mampu gitu kan bisa membuat dari rangkaian listrik tersebut. Mempraktekkan langsung ya? Mempraktekkan langsung. Oke. Jadi kalau saya lihat tadi tujuan pembelajarannya itu ada beberapa. Yang pertama itu menjelaskan komponen listrik beserta fungsinya dengan menampilkan tayangan video pembelajaran ya, itu ya, dengan gambar, dengan video, dengan audio ya, dengan suara. Oke. Terus kalau tadi saya lihat juga ada diskusi kelompok dengan cara dia tadi mengurutkan langkah-langkah dalam membuat rangkaian listrik dalam diskusi kelompok itu ya. Jadi nantinya saya akan menampilkan contohnya dulu seperti apa gitu kan, caranya seperti ini. Nah nanti saya bebaskan pada peserta didik gitu, mereka akan membuatnya seperti apa, desainnya seperti apa gitu. Jadi enggak yang saya mau kamu buat rangkaiannya seperti ini sama persis, enggak. Jadi sesuai dengan imajinasi mereka gitu kan. Misal mau didesain seperti apa gitu. Betul, sesuai dengan kreativitas lampunya mereka. Berapa buah, 2 atau 3 gitu ya. Paralelnya mau dibuat seperti apa gitu kan susunannya gitu. Seperti itu sih. Terus nanti setelah itu tadi kalau saya dengar akan mempraktekkan langsung ya setelah melihat video, setelah menampilkan tayangan video itu, mereka lalu diskusi kelompok tentang cara mengurutkan rangkaian listrik secara yang benar dan tepat ya. Lalu mereka akan mempraktekkan membuat rangkaian listrik seri dengan paralel. Itu tujuan pembelajaran media. Oke, baik. Untuk yang di sasaran area pengembangannya nih, area pengembangan yang akan dicapai pada saat pembelajaran itu, kira-kira apa nih area yang akan dikembangkan oleh Bu Widya? Yang dikembangkan itu ya, terutama saya ingin dari tujuan pembelajaran itu bisa tercapai dengan baik gitu kan. Kemudian juga saya mampu atau bisa menerapkan gitu dengan pembelajaran berdiferensiasi gitu ya, dimana menggunakan KSE yaitu kompetensi sosial emosional gitu, dimana nantinya dalam kelompok masing-masing peserta didik ini bisa menempatkan dirinya gitu kan, pengelolaan dirinya gitu, karena dalam kelompok ini kan kita bekerja sama gitu kan, nggak kerja individu gitu, nggak yang udah saya aja yang buat, saya bisa kok, nggak yang seperti itu gitu kan. Dari ibaratnya mereka diskusi dulu kan ya, jadi pembagian tugas, siapa kita mau gimana nih komponen listriknya, mau beli barang-barang atau seperti apa gitu kan, atau desainnya mau seperti apa gitu kan. Itu kan keputusan bersama gitu kan, mereka semua bisa mengeluarkan pendapatnya gitu, tapi di mana nantinya diambil dari keputusan bersama dan itu bisa dipertanggungjawabkan gitu. Jadi nggak berdasarkan ego masing-masing gitu kan, jadi sama-sama dari kelompok itu. Itu sih, jadi mereka bisa saling bekerja sama dengan baik dan bertanggung jawab. Intinya tercapai tujuan pembelajarannya dengan baik dan bisa mengakomodir gaya belajar. Betul. Gaya peserta didik ya, kan peserta didik memiliki kecenderungannya masing-masing gitu ya. Ada yang senang atau dia
lebih mudah menerima pembelajaran itu ketika melihat Iya. yang melihat video atau melihat gambar gitu kan. Kemudian juga ada yang lebih mudah dalam mendengarkan gitu kan. Oh dia kalau cukup mendengarkan udah langsung Bisa cepat iya menerima. menerima nih gitu kan. Ada juga yang dia gaya belajarnya secara langsung gitu kan, secara kinestetik gitu, entah itu dalam bekerja sama gitu kan, terus juga dalam pembuatan langsung gitu. Jadi sih intinya dimana di lain sisi dari masing-masing tersebut nantinya bisa menjadi satu gitu kan. Jadi mereka bisa merasakan yang audio, terus juga visualnya dan juga kinestetiknya gitu. Salah satunya sih yang terpenting adalah mereka memiliki pengalaman langsung gitu, karena yang utama itu kan bukan lagi anak hanya mendengarkan ceramah guru ya. Ini adalah anak-anak rangkaian listrik, ada seri, paralel, ada campuran dan sebagainya. Susunannya seperti ini, perbedaannya ini. Kalau hanya sekedar itu kan ya udah saat itu mereka oh iya udah cukup tahu, cuman kan nggak langsung tidak langsung mengalami, tidak langsung melakukan gitu, tidak langsung melihat langsung bentuk nyatanya dan membuatnya gitu kan. Kalau membuatnya langsung kan secara nggak langsung gitu kan, dia menerima beberapa kali informasi. Pertama dia dari mendengar, dari melihat gitu kan, terus sampai hingga akhirnya dia mempraktekannya gitu. Nah dari mempraktekannya itu kan dia mengingat-ingat gitu kan, oh iya kayak gitu saya pernah buat ini, komponennya apa-apa aja ya gitu kan. Terus dia juga tahu oh iya baterai ini fungsinya ini loh, kabel ini untuk mengantarkan listrik loh gitu kan. Terus juga saklar kan on off tuh secara langsung, oh iya dia kan untuk memutuskan atau menyambungkan arus listrik loh gitu. Jadi langsung rasakan pengalaman langsung, sendiri gitu. Iya betul. Jadi enggak kita ya saat ini berusaha untuk hanya menjadi fasilitator bagi mereka gitu, tetap membimbing, menuntun gitu. Jadi enggak mendikte. Kamu ini. Udah nggak zaman itu. Iya. Udah nggak zaman seperti itu. Ibaratnya dengarkan, kerjakan tugas gitu. Sih, yang penting pengalaman langsung bagi mereka dan juga ya buat kenangan juga kan. Kan menjadi memori nih praktek membuat rangkaian listrik gitu bersama Bu Widya gitu. Pengalaman-pengalaman yang akan mereka rasakan, yang akan mereka alami itu lebih berharga Bu. Iya betul. Akan mereka ingat nanti mungkin setelah lulus sekolah gitu. Iya, ketimbang yang monoton ya. Baik Bu Widya, tadi ada pengembang yang akan dicapai, lalu mungkin akan ada strategi-strategi ya. Kira-kira strategi apa nih yang akan dipersiapkan oleh Bu Widya dengan tadi materi yang sudah disampaikan? Strateginya apa aja? Untuk strategi ya tentunya ya seperti biasa kita ketika ingin belajar ya menyiapkan rancangan pembelajarannya seperti apa, RPP-nya, RPP-nya gitu, kemudian bahan ajarnya. Jadi nggak hanya anak cuma top melihat video pembelajaran, dia juga bisa baca gitu kan, bisa berliterasi juga gitu kan, dari bahan ajar, terus juga media pembelajarannya gitu kan, terus juga LKPD-nya gitu nanti dari sesuai dengan gaya belajar. Iya betul, sesuai dengan gaya belajarnya, lembar kerja peserta didik di mana nantinya mereka mampu juga memecahkan suatu masalah kan. Berarti kayak ketika membuat langsung, jadi kita nggak langsung menjelaskan perbedaan seri dan paralel poin bla 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 bla, tapi dia bisa menemukan langsung oh bedanya kalau seri seperti ini, kalau paralel seperti ini. Kalau seri mungkin kalau seri cahayanya dia lebih redup gitu kan, kalau paralel dia cahayanya lebih terang. Nah itu kan bisa kita bandingkan, nanti kita akan tanya coba kamu lihat deh rangkaian seri dan paralel ada bedanya enggak gitu. Nah nanti mereka akan menganalisis gitu kan, oh iya yang seri lebih redup nih, yang paralel lebih terang gitu kan. Itu mereka menemukan satu perbedaan dari rangkaian tersebut gitu. Mungkin juga nanti akan melihat perbedaan-perbedaan yang lainnya gitu. Menarik ya Bu, kalau saya lihat tadi strateginya yang akan diterapkan nanti pada saat pembelajaran di kelas. Kalau saya lihat udah bagus, udah mulai variatif, kayaknya seru nih nanti ini pembelajaran di kelas saya ini. Nanti kalau misalkan sudah pengen pembelajaran
mohon izin saya ngelihat ya, saya jadi siap. penasaran nih, gitu, pembelajaran berdiferensiasi Iya. gitu, yang Saling berpusat kepada siswa. Iya, betul. Berarti anak-anak sudah mengetahui tentang tugas atau kelompok mereka ya. Mereka sudah tahu gaya belajar mereka. Iya. Aku lo bagian kelompok belajarnya visual, aku kelompok belajarnya kinestetik, Iya. terus pembelajaran auditori. Iya, Gitu. kita kan di awal pembelajaran itu kan ada namanya asesmen apa tuh? Pertama tuh asesmen kebutuhan awal Iya. ya kalau nggak salah ya. Jadi pembelajaran mereka itu seperti apa gitu kan. Jadi kan kalau langsung kita ngelihat daya apa namanya taraf anak masing-masing kan beda-beda, nggak sama semua. Ya, daya serap. Iya, itu kan ada di awal awal kita masuk tuh atau di setiap ada pokoknya kita kan mengevaluasi gitu kan. Oh, anak berarti cenderung ke sini nih Ya. gitu kan. Misal dari gambarnya mereka lebih senang gambar gitu kan. Berarti bisa oh mereka cenderung belajar gaya belajar yang seperti apa gitu. Jadi sekarang itu nggak ada istilahnya anak yang bodoh ya, dan nggak ada. Iya. Mereka punya potensi di Iya, masing-masing betul. diri sendiri Mereka gitu. memiliki potensi masing-masing. Ya itu tugas kita yang memang nggak mudah ya. Dari 32 siswa saya di Iya. kelas 32 siswa gitu kan. Dimana saya juga nggak menuntut mereka untuk kamu harus bisa semuanya. Kamu harus bisa matematika, bisa bahasa Indonesia. Zamannya kayak gitu Iya. kita Bu ya. Mana yang kamu sukai, itu yang kamu maksudnya tekuni Iya. gitu kan. Biar mereka menemukan potensinya dia sendiri-sendiri gitu. Betul. Tiap anak kan mungkin punya kekuatannya, punya Iya, kelebihan. Kita hanya menuntut beda-beda. saja Anda sebagai fasilitator aja Iya, gitu, untuk betul. mengembangkan potensinya dia gitu. Yang penting untuk pembelajaran yang lain ya sebagai dasar pengetahuan mereka lah, gitu kan. Kasih Bu Widya. Kayaknya yang cepet-cepet nanti ngelihat pembelajaran berdiferensiasi di kelas 6C. Ya, Sama belajar ya, teman. Iya, siap. Sama saya juga nanti banyak koreksinya. Kemarin kan sudah berpengalaman, boleh memberikan masukan untuk apa ya perbaikan diri lah sama. Ya, kita saling belajar, saling berbagi. Iya, betul. Ya ibaratnya peserta didik juga kan kita nggak hanya nuntut kamu belajar, gurunya nggak belajar. Iya, gitu kan. benar. Iya, kamu harus memperbaiki diri, ya gurunya pun harus memperbaiki diri, gitu. Ya sama-sama lah ibaratnya ya kita juga belajar sama-sama pembelajar. Semangat berarti semangat mencerdaskan generasi bangsa, terutama berpihak kepada murid, pembelajaran berpihak pada murid. Nah, slogannya atau filosofi kajian cara gitu, kita harus belajar sesuai dengan potensi atau kodrat alam sama kodrat zaman anak. Jadi biar mereka menemukan kemampuannya sendiri, kekuatan dia sendiri gitu. Jadi istilahnya yang pernah kita sempat terdengar, oh anak ini malas, anak ini bodoh, itu udah nggak ada sebenarnya. Hanya kita belum menemukan potensi si anaknya ada di mana. Gitu. Strategi kita untuk dia apa? Apa gitu. Oke, baik. Makasih. Sampai ketemu nanti di pembelajaran berdiskusinya ya. Makasih. Mohon maaf mengganggu waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Widya. Sama-sama. Ucapkan salam di setiap
tidak bertemu dengan kawan-kawanmu. Hey, assalamualaikum, waalaikumsalam. Hey, assalamualaikum, waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua anak-anak? Alhamdulillah luar
Ya. Michael Faraday. Ya, penemunya siapa? Michael Faraday. Dia yang menemukan listrik. Ya. Nah, di teks itu dijelaskan bahwa jenis rangkaian listrik ya itu terbagi menjadi berapa? Katanya ada tiga, yaitu campur. Baik, sebelum ke situ ada lagi kita belajar kayak kalau malam biasanya keadaan sekitar bagaimana? Gelap gulita. Berarti kalau malam hari penerangnya apa ya? Kalau pagi hari kan ada matahari ya. Kalau malam hari ada nggak lampu? Ada. Zaman dahulu pakainya apa? Obor, lilin, ya senter untuk menerangi ya. Nah, kemudian ada yang menemukan lampu yang lampu pijar. Siapa penemunya? Iya, Thomas Alva Edison. Kemarin kita sudah belajar juga kan ya tentang tentang penemu lampu dan juga penemu listrik. Nah, itu juga merupakan contoh teks eksklamasi. Nah, hari ini kita akan belajar di tema 3 tokoh dan penemuan, subtema 2 penemuan dan metodenya, pembelajaran ke-1. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini apa sih? Ya, jadi nanti kita setelah belajar nantinya kamu bisa menelaah komponen-komponen listrik dalam rangkaian listrik sederhana. Ya. Kemudian yang kedua, nanti kamu bisa menguraikan fungsi komponen
Sudah? Sudah terang? Sudah? Hah? Sudah belum? Sudah belum? Sudah belum? Oke. Sekarang sudah menenangkan diri tadi sejenak. Sekarang kita tes semangatnya lagi. Nah, tepuk Pepe. Bisa semuanya tepuk Pepe kan? Siap? Ayo bangga bersemangat. Tepuk Pepe, Kak. Religius. Nasionalis. Mandiri. Gotong royong. Integritas. Yes. Mau lihat videonya? Atau tidak? Mau lihat videonya? Oke. Oke, lihat videonya ya. Kita tetap fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Fokus, disimak baik-baik video pembelajaran. Selamat pagi semua, kembali lagi bersama Putri D dalam mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Sudah siap untuk belajar? Tetap semangat belajar dari rumah ya. Hari ini kita telah memasuki tema 3 yaitu tentang rangkaian listrik. Nah, untuk itu kalian harus mempersiapkan buku dan alat tulis lainnya ya, dan simak video ini dengan baik. Pada video kali ini kita akan membahas tentang rangkaian listrik. Nah, bagi kalian yang baru bergabung bersama-sama kami, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya ya, agar kalian mendapat info terbaru tentang pembelajaran ISD. Nah, sebelum kita masuk ke dalam materi, Putri dia memiliki beberapa besaran yang harus kalian ingat. Nah, ada besarannya yang pertama yaitu tentang tegangan listrik. Nah, tegangan listrik ini biasa disebut dengan volt atau lambangnya V besar. Kemudian besaran yang kedua itu ada arus listrik yang sering disebut dengan ampere dengan lambangnya volt ampere. Kemudian besaran yang ketiga itu ada hambatan yang disebut dengan ohm dan simbolnya itu yaitu kilowatt. Kemudian besaran yang keempat itu ada daya listrik yang disebut dengan watt dengan simbol kilowatt besar, dan besaran yang terakhir yaitu ada energi listrik dengan satuan joule dan simbolnya yaitu volt besar. Oke, itu adalah besaran-besaran yang harus kalian ingat ya. Nah, baiklah, kita akan masuk ke materi yang pertama, yaitu tentang rangkaian listrik. Rangkaian listrik adalah susunan alat-alat yang dihubungkan dengan sumber listrik sehingga menghasilkan arus listrik. Nah, alat-alat yang memanfaatkan energi listrik tersebut dinamakan dengan alat elektronik. Contohnya, alat elektronik itu adalah lampu, radio, televisi, setrika, dan komputer. Nah, alat-alat yang menyusun sebuah rangkaian listrik ini disebut dengan komponen listrik. Nah, komponen-komponen listrik ini terdiri dari apa saja? Nah, ini merupakan contoh dari rangkaian listrik. Di
mana rangkaian listrik ini dapat berfungsi jika listrik dapat mengalir dalam rangkaian tersebut. Nah, adapun komponen listrik dalam rangkaian ini, yang pertama itu terdiri dari baterai. Yaitu juga pertama itu disebut dengan baterai. Baterai merupakan sumber listrik dalam rangkaian listrik sederhana. Kemudian komponen yang kedua itu dinamakan saklar. Nah, saklar yaitu alat yang digunakan untuk menyambungkan dan memutuskan arus listrik pada sebuah rangkaian listrik. Kemudian komponen yang ketiga yaitu kabel. Jadi ini merupakan kabel dari rangkaian listrik. Kabel yaitu alat yang digunakan untuk menyalurkan arus listrik dari sumber listrik ke alat elektronik. Nah, kemudian komponen yang terakhir yaitu ada lampu. Lampu yaitu benda elektronik yang menerima arus listrik dari sumber listrik. Nah, itulah komponen penyusun dari rangkaian listrik. Materi berikutnya yaitu tentang jenis rangkaian listrik. Berdasarkan mengalir atau tidaknya, arus listrik ini dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama itu ada rangkaian listrik terbuka. Nah, rangkaian listrik ini standarnya adalah tidak ada arus listrik dan lampunya mati. Nah, perhatikan ini lampu pada rangkaian listrik terbuka ini lampunya padam atau mati. Dan saklarnya itu terbuka sehingga tidak ada arus listrik yang mengalir. Kemudian jenis yang kedua itu ada rangkaian listrik tertutup. Kalian bisa perhatikan pada daerah bawah di mana rangkaian listrik tertutup ini ada arusnya dan lampunya bisa menyala. Nah, ini adalah rangkaian listrik tertutup itu lampunya menyala karena terdapat arus listrik dan saklarnya itu tertutup. Lampu dapat menyala apabila terdapat arus listrik pada rangkaiannya. Seperti itu ya. Nah, kemudian untuk materi selanjutnya yaitu tentang jenis rangkaian listrik berdasarkan suplainya. Jenis rangkaian listrik berdasarkan suplainya itu dibedakan menjadi tiga. Yang pertama ada rangkaian seri, yang kedua ada rangkaian paralel, dan yang ketiga ada rangkaian campuran. Nah, marilah kita bahas satu persatu mulai dari rangkaian seri. Nah, berikut ini merupakan rangkaian listrik dari rangkaian seri. Di mana terdapat dua buah baterai, ada 3 galon kabel dan 3 saklar. Adapun ciri-ciri dari rangkaian seri itu yang pertama disusun secara berderet. Jadi lampunya itu disusun secara berderet. Bisa lampunya yang disusun berderet itu rangkaiannya disusun berderet. Kemudian ciri yang kedua yaitu kabel tidak bercabang. Jadi kalian bisa perhatikan kabelnya tidak bercabang. Kemudian ciri yang ketiga itu arus listrik yang mengalir pada komponen arusnya menjadi bakal menjadi lihat. Kemudian ciri ketiga mengurangi biaya pemakaian kabel. Dan yang terakhir energi yang diserap komponen makin kecil. Nah, kalian bisa perhatikan pada bisa ada 3 komponen yang berusaha yang kecil. Pada rangkaian seri, terkait saklar harus terjadi pada jalan, maka lampu yang lain tidak akan menyala. Nah, sebagai contoh, apabila lampu pagi padam penuh, maka yang terjadi adalah lampu kecil yang kecil itu tidak menyala atau tidak padam. Kenapa bisa demikian? Karena rangkaian pada listrik seri ini disusun secara berderet dan kabelnya hanya satu dan tidak bercabang. Maka jika satu lampu padam, maka lampu yang lain juga padam. Nah, itulah rangkaian listrik seri. Contoh
dari rangkaian listrik sendiri dalam kehidupan sehari-hari yaitu ada yang kerja. Ini disebut secara seri dan selain lampu hias itu contohnya ada senter. Nah, senter itu contohnya lampu hias pada bulan Natal. Jadi lampu hias secara beda dan namanya yang adalah rangkaian listrik seri. Kemudian yang kedua itu ada rangkaian listrik paralel. Berikut ini merupakan gambar dari rangkaian listrik paralel. Nah, ada ciri-cirinya. Yang pertama yaitu disusun secara bertingkat atau bersusun. Boleh disampaikan pada gambar atau bersusun. Kemudian ciri yang kedua, arus yang mengalir berbeda-beda karena kabelnya itu bercabang-cabang ya. Kalian bisa perhatikan berbeda dengan rangkaian seri kabelnya tidak cabang, sedangkan paralel itu kabelnya bercabang-cabang. Kemudian ciri yang ketiga itu kekuatan kecil, dan yang keempat kabel yang dibutuhkan lebih banyak karena rangkaiannya kabelnya bercabang-cabang. Nah, ini merupakan lampu D, ini merupakan lampu E, dan ini merupakan lampu F. Pada rangkaian paralel, putusnya salah satu lampu tidak menyebabkan lampu yang lain menjadi padam. Contohnya, apabila lampu E dipadamkan, maka yang terjadi adalah lampu D dan lampu F itu tetap menyala. Karena kabel itu berbeda merek. Nah, ada pun contoh rangkaian listrik paralel dalam kehidupan sehari-hari, yaitu contohnya ada lampu lalu lintas. Nah, kalian bisa perhatikan lampu lalu lintas itu menyalanya bergiliran ya. Apabila lampu merah menyala, maka lampu kuning dan lampu hijau itu padam. Begitu pula sebaliknya. Selain lampu lalu lintas, contohnya yang lain itu ada lampu pada pakaian. Nah, contohnya ketika lampu di dapur kalian matikan, maka dia akan padam. Sedangkan lampu di ruang tamu kalian apabila kalian matikan, maka dia akan padam. Jadi itu merupakan contoh dari rangkaian listrik paralel. Berikutnya kita masuk ke rangkaian percampuran. Berikut ini merupakan gambar dari rangkaian listrik campuran. Rangkaian listrik campuran ini terdiri dari rangkaian listrik seri dan rangkaian listrik paralel. Ini merupakan rangkaian seri, kemudian rangkaian listrik paralel. Adapun ciri-ciri dari rangkaian campuran yang pertama yaitu merupakan gabungan antara rangkaian seri dan rangkaian paralel. Yang kedua, memiliki ciri yang sama dengan rangkaian seri dan paralel. Kemudian pada rangkaian listrik campuran ini merupakan lampu G, lampu H, lampu I, dan lampu J. Nah, pada rangkaian listrik campuran, jika lampu D dipadamkan, maka lampu H, lampu I, dan lampu J itu juga ikut padam. Mengapa demikian? Nah, hal ini karena lampu D berkedudukan seri terhadap gabungan lampu H, lampu I, dan lampu J. Akan tetapi, jika salah satu lampu pada rangkaian paralel dipadamkan, misalnya lampu I, yang terjadi yaitu ketiga lampu yang lain tidak terpengaruh. Lampu H, lampu J, dan lampu G bisa menyala. Itulah rangkaian listrik campuran. Baik. Cek. Sudah disimak tadi videonya? Ya, coba siapa yang bisa apa saja sih yang sudah kalian dapatkan dari banyak video pembelajaran tadi? Ada yang bisa? Apa saja yang kamu dapatkan?
Ya Bu, informasi apa saja Bu? Tahan, saya Bu. Apa depan? Bisa membedakan rangkaian listrik, seri, paralel dan campuran. Perbedaannya apa? Kalau rangkaian seri disusun secara berderet, kemudian apa? Secara kalau paralel bercabang ya, atau dia sejajar ya susunannya ya. Kemudian kalau campuran, apa rangkaian campuran? Yaitu dia gabungan antara rangkaian seri dan rangkaian paralel. Oke, good job Deva dan Jiwa. Terus ada lagi apa yang didapatkan setelah menonton video? Ada apa aja tadi? Itunya apa namanya? Komponen-komponennya. Ada apa? Ada baterai. Kemudian apa lagi? Ya, baterai. Ya, itu adalah komponen-komponen listrik sederhana ya, yang nantinya akan kita praktekkan. Dan tentunya memiliki fungsinya masing-masing. Tadi kalau baterai fungsinya apa? Iya, dia sebagai sumber listrik. Good. Kalau kabel itu dia menyalurkan arus listrik. Kemudian kalau sampah dia untuk menyambung atau memutuskan arus listrik. Kemudian apa lagi? Lampu. Iya, benda elektronik yang menerima arus listrik. Jadi benda-benda yang menerima atau membutuhkan arus listrik disebut alat benda elektronik. Terus ada lagi enggak? Tadi udah semua ya disebutkan ya? Udah. Oke. Sampai sini sudah paham sebagian besarnya tentang rangkaian listrik. Ada yang ingin ditanyakan? Paham semuanya? Betul. Oke, selanjutnya kita akan mempraktekkan membuat rangkaian listrik sederhana. Sudah dibawa alat dan bahannya? Siap alat dan bahannya? Oke, siap. Nanti kita bagi kelompok ya. Sudah berdasarkan kelompoknya, ada kelompok auditori, visual, estetik, dan kinestetik. Ya. Nah, sebelum kita membuat
Oke, tepuk tangan untuk semuanya. Boleh tangannya. Bunda menikmati sekali. Baik. Oke, kita akan selanjutnya membuat rangkaian listrik ya. Nanti logonya boleh nanti digeser. Sebelumnya Buya jelaskan dulu. Ada yang HPD nantinya ya. Kalian kan ada 8 orang ya, satu kelompok ya. Ya, ada 8 orang satu kelompok. Nantinya silakan kamu membuat satu rangkaian listrik seri dan satu rangkaian listrik paralel. Setiap kelompok membuat 2 rangkaian listrik seri dan paralel. Ya, boleh dibagikan ada 8. Bagi 2, 4 yang satu, yang 4 pertama seri, 4 yang kedua paralel ya. Nantinya kamu silakan juga di sini di LKPD-nya ada panduan untuk membuat rangkaian tersebut ya. Dan kamu isi LKPD-nya di sini. Lembar kerja peserta didik. Ditulis nama kelompoknya dan anggotanya. Bisa? Bisa? Ada yang mau ditanya sebelumnya? Oke, nanti kalau ada yang mau ditanya boleh tanyakan ya. Sekarang disediakan tempatnya, boleh digeser. Mejanya. Kita di bawah aja ya, di bawah apa mau di atas? Ya, boleh. Kita ini kayak biasa, dipojokin dulu. Sabar. Pojok dulu. Angkat lampunya. Lampunya taruh di atas meja. Auditori mana auditori? Boleh di auditori. Kemudian kelompok visual mana? Mana kelompok visual? Ini visual. Ini
Ibu Has ya. Ya semuanya, silakan dirangkai. Saya punya bukan dulu. Geser sini, biar bisa sini. Silakan tanya dia sih ya pakai ini. Ayo bangun apa ya? Awas hati-hati itu gunting. Nyala itu.
Ya semua belum? Baik, tes. Sudah semua belum? Belum? Baik, kalau sudah, boleh menghadap ke sini semua. Sudah semua? Sudah bisa semua? Oke. Dia perhatikan ke sini. Oke. Bisa semua rangkaiannya? Ada kesulitan? Baik, sekarang waktunya kita presentasiin hasil dari rangkaian sederhananya. Coba Ibu Widya mau dari kelompok estetik dulu boleh? Boleh, estetik boleh maju ke depan. Wakilnya. Kenapa? Iya, ada boleh. Ayo. Ya, perhatikan yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari perwakilan kelompok kinestetik akan menjelaskan rangkaian listrik seri.
Guru yang lainnya akan maju juga. Ya, berarti kan kalau nama yang sendiri apabila satu lambung dipadamkan, ya maka yang lainnya akan ikut mati. Ya, susunannya bagaimana? Kalau kabelnya itu menyambung, ya. Oke, good job. Tepuk salut dulu untuk kelompok. Tepuk salut. Selanjutnya dari kelompok auditori ya. Bagaimana depan perwakilan? Nah, perhatikan yang lain. Yang lain perhatikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Presentasikan hasil alat dan bahannya baterai, kabel, saluran, lampu. Nanti satu malukan coba. Kalau yang seri nanti satu akan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salut. Ya, sudah bisa semuanya? Sudah bisa semuanya? Oke. Ada kesulitan tidak dalam membuat rangkaian listriknya? Ada, Bu. Ya, boleh duduk yang rapi, berjejer. Buat barisan boleh. Barisan abang-abang. Semua ya.
Ini dapat. Ya, baik. Duduk yang laki. Duduk yang laki. Nah, hari ini kita sudah praktek membuat serangkaian titik, seri, dan paralel. Ada yang bisa menyimpulkan nggak? Apa perbedaannya? Ada apa saja? Seri dan paralel. Kalau seri tadi bagaimana keterangan lampunya? Jika satu dimatikan, maka lampu yang lainnya akan mati. Iya. Kalau yang paralel? Kalau mati satu tidak akan terpengaruh. Terus keterangannya, ada keterangan yang mana? Lebih keterangan mana? Jadi sekarang coba dulu bertanya ya. Boleh nyalain lampunya? Sofi tolongin buka lampu ini. Nah, kita perhatikan ya, Bunda mau tanya. Ya. Ya, kita lihat lampu yang ada di ruang kelas. Coba matikan satu sampelnya. Oke, yang mati belakang dua-dua. Ya. Yang ini tetap nyala nggak? Sekarang udah tanya. Berarti kalau yang ini yang depan. Yang depan ini seri atau paralel? Seri. Paralel. Depan ini. Seri. Apa? Seri. Yang depan. Seri. Apa bila dimatikan? Coba matikan yang depan. Nah, dua-duanya akan mati. Ya. Tapi kalau keseluruhan kalau dari depan ke belakang seri apa paralel? Ya, matiin depan, maka yang belakang tetap akan nyala. Ya. Nah, maka kalau dari ruangan ini berarti dia apa nih? Ada seri dan paralel. Berarti rangkaian listrik di ruang kelas apa? Rangkaian apa? Rangkaian campuran, ya. Dia ke samping seri, sedangkan ke belakang dia paralel. Rangkaian listrik yang ada di dalam kelas dia menggunakan seri dan paralel. Itu campuran. Oke. Oke, bagaimana perasaan pembelajaran hari ini? Senang tidak? Senang tidak? Ya, senang ya, berkelompok ya. Jangan sudah berkelompok. Baik. Sudah dikerjakan LKPD dan evaluasinya? Sudah dikerjakan? Sudah dikerjakan belum? Sudah. Oke, pesan pembelajaran pada hari ini boleh diperhatikan ya. Alhamdulillah saat ini kita sudah ada listrik dan lampu ya, tidak seperti zaman dahulu. Nah, baiknya seperti apa? Baiknya adalah kita menggunakan energi secara bijaksana. Apabila yang listrik tidak digunakan, misal lampu tidak digunakan ketika pagi hari, baiknya dimatikan. Untuk apa? Untuk hemat energi. Ya, baik. Sebelum menutup pembelajaran hari ini, kita nyanyi sama-sama lagu tentang rangkaian listrik.
Karena rasanya enak, bahannya lezat kualitas. Ketahui bijak dengan kualitas kami di kinder.com. Sama ya yang ini ya. Lagu tentang rangkaian listrik. Dibagi jadi dua, ada seri paralel, diri-dirinya beda, seri itu berbeda, paralel itu mahal, seri harus disimpan, paralel itu beda. Yang seri sama radio, paralel koordinator, yang seri emang gaya, aku seri ada yang lain ikut pada, beda dengan paralel, yang masih tetap nyala. Sekali lagi, yang semangat. Sekali lagi bareng-bareng kita nyanyi. Ininya aja nggak usah pakai instrumen. 1, 2, 3. Rangkaian listrik itu, ayo 1, 2, 3. Rangkaian listrik itu dibagi jadi dua, ada seri paralel, seri-serinya beda, seri itu berderet, paralel itu kabar, seri harus disimpan, paralel itu beda, paralel sangat tenang, yang seri sama redup, paralel berbiaya, yang seri emang gaya, lampu seri ada, yang lain ikut pada, beda dengan paralel, yang masih tetap nyala. Oke, tepuk tangan untuk Tasya. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Ya, yang laki-lakinya next boleh lebih fokus ya. Kita belajar tidak ada yang bercanda. Ya. Oke, boleh disiapkan. Kan, boleh disiapkan. Ya, saya. Bismillahirrahmanirrahim.
Kan sehat. Alhamdulillah Pak Mali. Bu Widya, alhamdulillah udah bisa menyempatkan waktunya ya untuk percakapan pra observasi tugas pasca observasi. Kemarin sebelumnya kita sudah melalui tahap pra observasi ya, terus juga sudah melalui tahap observasi. Sekarang tahap pasca observasi. Nah di sini saya pengen melihat yang pembelajaran yang kemarin, yang sempat kita lihat pembelajaran Bu Widya. Baik Bu Widya, di dalam observasi kemarin pembelajaran kan di situ Bu Widya sudah belajar tentang pembelajaran berdiferensiasi ya Bu Widya. Nah, terus menurut Bu Widya tujuan pembelajaran observasi itu apa sih? Supaya kenapa gitu untuk Baik, adanya observasi kemarin Iya. itu kan menjadi salah satu kita dimana antar teman sejawat ya Pak meminta koreksi gitu kan, saling memberikan masukan gitu bagaimana pembelajaran kita di kelas gitu kan. Tentunya kita kan nggak tahu ya, maksudnya orang akan lebih, kita akan lebih tahu gitu ketika kita mungkin dikoreksi sama orang gitu. Oh Bapak terlebih sama yang sudah berpengalaman gitu kan. Bu Widya kurangnya seperti ini, Bu Widya mungkin ditambahkan di bagian ini gitu kan. Jadi salah satu kita kemarin observasi itu mungkin menjadi salah satu nantinya Pak Malik bisa memberikan masukan kepada saya gitu kan untuk kemajuan pembelajaran saya selanjutnya seperti itu. terus kalau menurut Bu Widya, kalau dari skala ya kemarin pembelajaran observasi, pembelajaran diferensiasinya observasi kemarin, kalau dari skala 1 sampai 10 Bu Widya, menurut Bu Widya nih Iya. ada di tentang nilai yang Jujur sih masih tahap belajar ya Pak. Saya juga pembelajaran diferensiasi itu juga belum lama tahu juga gitu kan, seperti apa sih pembelajarannya gitu. Oh ternyata harus dibagi loh berdasarkan kemampuan anak macam-macam iniannya kan, ada yang visual, ada yang audio, ada yang kinestetik. Oh ternyata kita harus bisa loh mengajarkan ketiga-tiganya gitu, nggak baku dengan satu metode saja untuk semua anak, padahal anak itu kan memiliki kemampuannya masing-masing gitu kan. Nah dari situ juga mungkin kalau yang kemarin saya masih belajar juga ya, masih. tapi udah keren gak kemarin? Udah bagus. Berapa ya? Berapa? Kira-kira gitu. Mungkin masih 7-an lah gitu. 7-an. Masih perlu banyak yang diperbaiki sih. Karena di lain sisi juga apa ya, dengan dibagi 3 seperti itu ya, maksudnya dikelompokkan berdasarkan kemampuan anak, kita juga butuh effort yang lebih gitu kan. Beda-beda loh, yang satu audio, yang satu ini kan nggak disamaratakan gitu kan. Yang satu kita ngajarin yang ini dengan metode yang ini, yang B seperti ini, itu kan butuh effort yang lebih gitu kan. Kita juga butuh konsepnya seperti apa gitu, memikirkan konsepnya. Terus ketika pembelajarannya juga kita harus mau lebih mengorganisasikannya apa ya, bisa gitu loh untuk nangkep ketiga-tiganya tersebut gitu. Ditambah saya juga di kelas ada yang ini kan apa namanya, ABK ya, kebutuhan khusus gitu. Itu lumayan tuh memakan tenaga juga kan gitu. Berarti di situ saya tanya ada hambatan-hambatannya ya Iya. di dalam kelas. Seperti apa sih hambatannya? Itu salah satu itu tadi hambatannya ya. Hambatannya mungkin lebih ke ketika proses mengorganisasi, mengakomodir, mengkondisikan si peserta didik ini. Sih, kadang kan ada anak yang aktif, ada yang pasif, ada yang masih senang bercanda gitu kan. Terlebih laki-lakinya super gitu di kelas saya, luar biasa. Itu sih paling mengkondisikan anak-anak aja sih yang lagi saya butuh banyak belajar lah gitu. Oke. Kalau dari area pengembangan yang pengen dicapai Bu Widya apa nih kayaknya yang pengen pengembangannya seperti apa sih
Widya tuh. Nah, untuk jadi membangun pembelajaran selanjutnya. pengennya. Kepengennya sih itu saya bisa lebih mengondisikan anak, terus juga dari apa sih konsepnya, dari perencanaannya. Kadang kita yang merencanain udah sedemikian rupa, di lapangan kan kadang ada ternyata gini, beda lagi gitu kan. Dari situ sih kan mengondisikan anak gitu kan untuk aktif gitu kan, dia juga aktif, nggak yang hanya ikut aja lah, temen yang bisa aja lah, biarin yang mungkin gitu. Karena ada kalanya anak seperti itu, terus juga mungkin lebih gesit lagi mungkin ya, kegasitan gitu kan. Oh iya, lebih cakap terhadap anak gitu, lebih tanggap gitu. Berarti kalau kayak gitu udah punya strategi nih, strategi yang akan diterapkan nanti. Berarti kan itu udah punya strategi yang akan dilakukan kan. Seperti apa sih? Pengennya strateginya gitu. Strateginya untuk mencapai tersebut sih tentunya banyak belajar. Iya, banyak belajar dari pengalaman guru yang udah berpengalaman gitu kan. Sharing kepada guru-guru yang lebih berpengalaman, mereka udah track recordnya udah banyak lah, berarti pengalamannya. Oh, kalau nanam kami di kelas seperti ini, misal kalau di saat anak udah bosan, oh kita harus ngapain nih, udah harus melakukan ice breaking misal. Kemarin saya sempat lihat tuh SB juga bagus tuh termasuk kekuatan yang ada di dalam diri Bu Widya. SB udah mulai terlihat, anak udah mulai ada yang aktif, udah mulai tidak menonton, komunikasinya udah dua arah. Itu kemarin tuh udah masuk kekuatan yang punya Bu Widya, di samping yang tadi hambatannya ya gitu. Jadi beberapa momen kalau anak udah kurang fokus gitu, kita harus seperti apa gitu. Salah satunya kan ngalihinnya dengan SBP gitu, yang fokus dia gitu. Terus selain itu banyak belajar di manapun ya, entah itu dari teman sejawat, entah itu dari internet gitu kan. Terus pembelajaran kreatif itu seperti apa gitu kan. Terus juga bisa lah ikut, ibaratnya anak sekarang kan udah anak gadget ya. Mereka yang senang dengan hal-hal digital gitu, nggak yang pasif hanya mendengarkan ceramah, ngerjain tugas, nggak seperti itu. Gimana caranya saya yang mau, mungkin kemauan yang pertama adalah kemauan dalam diri saya sendiri gitu, mau untuk oh ya kreatif, nah besok buat apa ya gitu kan, sehingga anak ini nggak mudah bosan dan aku besok mau berangkat, dia mau besok buat apa lagi ya kegiatannya gitu kan. Hal-hal menarik yang membuat mereka, memacu mereka untuk berangkat ke sekolah gitu. Itu sih menarik. Kira-kira dukungan apa yang pengen Ibu Widya harapkan, dukungan seperti apa yang ingin Bu Widya dapatkan? Dukungan dari ya untuk terciptanya seperti itu pembelajarannya. Kepengennya Bu Widya itu dukungannya dari siapa aja gitu. Ya sebenarnya kita apa ya, belajar kalau ada temennya lagi. Assalamualaikum. Wah, partner. Gak bisa bagi pikiran. Kayak misal Bang Alif nih, kan udah lama ngajar di kelas 6 gitu. Maksudnya saya butuh dukungan loh. Bang Alif, ini gimana ya? Enaknya gimana ya? Menariknya seperti apa ya? Karena Bang Alif sudah berpengalaman nih di kelas 6 gitu. Karena saya kan udah lebih tahu tentang materi yang apa aja gitu. Enaknya buat ini loh, misal kayak yang kemarin kita praktek supaya anak langsung gitu melihat dan membuatnya gitu. Jadi anak bisa lebih paham gitu sih. Jadi dukungan dari teman sejawat ya. Terus warga sekolah lah, sama kepala sekolah ya. Iya. Untuk apa yang mendukung, kepala sekolah sih udah mendukung sangat, apa ya, ayo guru-guru buat pembelajaran yang menarik gitu. Seperti itu sih udah. Kalau misalkan untuk kedepannya
kira-kira Bu Widya pengen apa nih untuk kedepannya aksinya gitu loh. Pembelajaran seperti ini terus ditambah lagi dengan itu tadi sering mencoba terus gitu. Menurut Bu Widya apa kira-kira untuk kedepannya itu aksi selanjutnya gitu. Untuk selanjutnya Iya. pembelajarannya ya bisa lebih baik, bisa Ah. lebih menarik lagi, anak bisa lebih antusias lagi gitu kan, terus aktif, karena kan sekarang ya bukan gurunya yang ngoceh-ngoceh HIWO gitu kan, tapi anak yang langsung terjun, sehingga mereka memiliki pengalaman langsung gitu, yang mungkin akan lebih mudah lebih lama diingat bagi mereka gitu kan, ketimbang hanya ceramah hari ini ingat ya besok udah lupa gitu kan. Kalau ketika praktek pembelajaran menarik gitu kan, itu mungkin akan menjadi suatu kenangan juga untuk mereka gitu. Baik, kalau seandainya Bu Widya pengen merefleksi tentang kemarin pembelajaran, kira-kira menurut Bu Widya nih apa aja yang sudah didapatkan, apa aja yang belum refleksi nih, kira-kira pembelajaran yang kemarin tuh yang berdiferensiasi, yang praktek apa kemarin membuat rangkaian. Nah, kira-kira kalau dia refleksikan, kira-kira yang sudah didapatkan, yang belum apa kemarin pas saat pembelajaran Yang saya dan melihat anak-anak Iya. ya, mereka mungkin lebih antusias ketika praktek. Iya. Kalau udah dibilang praktek, anak-anak besok praktek ya, udah langsung senang mereka. Besok bawa ini. Oh, berarti anak-anak sukanya terjun langsung gitu kan, nggak yang cuman nonton video pembelajaran, nyatet, ngerjain tugas, tidak gitu. Cuman ketika dia mereka dikatakan ada praktek kah atau game gitu kan, kita mau game tapi gamenya dalam cakupan pembelajaran gitu ya, mereka senang gitu. Nah ternyata anak-anak lebih suka ini ya, lebih langsung praktek karena dia mengalami langsung gitu, dan akan diingat nanti sama dia karena kan dia ibaratnya apa ya, mencoba iya. ya kan, mendemonstrasikan secara langsung apa yang dia tadinya tidak tahu jadi tahu ya kan. Iya betul. Nah, memang ketika praktek itu ya dari gurunya udah siap nih, besok praktek saya harus siap gitu kan, karena lumayan juga gitu kan, pokoknya butuh effort banget lah kalau praktek tuh, yang maksudnya ini Bu ini gimana ya satu ini Iya. Tapi keren kok kemarin udah bagus Iya. udah keren berarti anak-anak jadi aktif pembelajarannya terus fokus juga ya udah alhamdulillah sudah sesuai dengan apa yang kita inginkan ya, walaupun ada sedikit-sedikit yang belum, itu kan nanti berjalan ke depannya ya. Oke, makasih Bu Widya, mungkin itu aja yang bisa saya tanyain ya. Mudah-mudahan yang pembelajaran yang mulai dari pra observasi yang kita udah coba kemarin pra observasi, terus observasi dan sekarang pasca, kita bisa mengambil pembelajarannya, kita bisa mengoptimalkan lagi pembelajaran berdiferensiasinya, karena kan sekarang pembelajaran itu yang murid menjadi student agency, ibaratnya bukan guru lagi ya yang ibaratnya yang jadi student agency. Jadi siswa alhamdulillah Bu Widya atas waktunya sudah menyempatkan saya ini kan ada tugas dari CGP modul 2.3 aksi nyata kepada teman sejawat supervisi akademik gitu. Itu insya Allah akan diupload ke PMM dan itu. Makasih Bu Lintang dan Bu Widya atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana? Udah. Udah bagus. Masih rekam? Masih rekam apa gimana? Enggak, tadi ada beberapa yang Udah bagus. Ini rekam apa masih apa gimana nih? Bu. Kalau tadinya kalau misalnya saya mau nanggepin jangan ditutup dulu, tapi kalau ditutup ya udah nggak apa-apa. Gitu. Intinya sih Entah kan dimasukkan aja Pak, di jeda, diedit. Pak Malik bilang terima kasih Bu Widya mungkin langsung tanggapan. Oke, ya, ini langsung ya. Gimana Bu Lintang tanggapannya tentang wawancara saya dengan Bu Widya? Oke, terima kasih Pak Malik atas waktunya. Terima kasih Bu Widya sudah membantu rekan kita Pak Malik dalam
tugas CGP Angkatan 8 ini. Gimana Bu, Pak Malik menjelaskan dengan bagus, dengan lancar, atau ada kendala? Alhamdulillah sih ya. Lancar ya, baik ya. Itu juga konsultasi dulu, ini gimana ya? Oh jadi gini, saling belajar jadi. Jadi RPP pun sampai RPP pun bersama-sama ya? Iya. Ya tergambar sih Bu, tergambar dari video yang sudah saya lihat, pra observasi dan observasinya memang sudah sangat bagus, pembelajarannya sudah tergambar, berdiferensiasi. Mudah-mudahan Bu Widya bisa pakai ini untuk seterusnya ya Bu Widya ya di kelas ya. Dan jangan lupa juga Bu Widya ikut guru penggerak untuk angkatan selanjutnya. Iya, insya Allah. Semangat Bu Widya. Bu Widya. Menjadi agen perubahan role model. Dan untuk Pak Malik gimana nih Pak? Proses coachingnya gimana? Apa yang dirasa sudah maksimal? Oke, kalau menurut saya tadi secara keseluruhan sih udah maksimal ya. Bu Widya sudah maksimal pada saat kemarin observasinya, terus praknya juga gitu. Sampai proses coaching ini. Iya, jadi keputusan sudah diambil Bu Widya sendiri, akan terus belajar lagi. Jadi bukan dari saya ya, keputusan itu datang dari dirinya Bu Widya sendiri. Ada kendala nggak Pak selama belajar proses coaching ini nih Pak? Oh ada Bu, maksudnya. Apa kendalanya? Tadi otomatis kita harus memahami materi lebih dalam lagi ya, kompleks lagi, karena kan tadi kan berdiferensi itu kan ada 3, visual, auditory, sama kinestetik. Ya mungkin itu tadi kan selama ini kan yang belum paham awam ya, apa itu kinestetik, apa itu audio, apa itu visual ya. Itu mungkin kendalanya, kita perlu sering mendengar kalimat-kalimat itu kan, sebelumnya kan kadang belum pernah dengar ya. Belajar berdiferensiasi ya, nah itu kendalanya. Itu kendala di proses pengajaran. Kalau di proses ini kan kita sedang menjalankan proses pasca ya. Pasca itu kan terkait dengan teknik coaching. Iya. Gimana nih Pak, teknik coaching yang Bapak tadi lakukan dengan Bu Widya, apakah dirasa sudah berjalan dengan baik sesuai dengan teknik coaching atau bagaimana Pak? Ya kalau menurut saya sih sudah mendekati coaching. Walaupun tadi kan benar gini, namanya tadi coaching ya, ya kan yang memberi apa ya keputusan atau berarti jalan keluar kan harus dari diri coaching. Gitu kan saya memancing Bu Widya sebagai coaching untuk apa ya, memunculkan jawabannya sendiri atau kebijakan atau ibaratnya rencana aksi ke depan tadi gimana ya, itu. Alhamdulillah Pak ya, sudah tidak ada kendala ya Pak ya proses coaching. Mudah-mudahan untuk Pak Malik juga bisa diterapkan nih proses coaching. Siap. Dan Pak Malik bisa imbaskan pembelajaran berdiferensiasi kepada Bu Widya yang lainnya di sekolahan. Oke, terima kasih, gitu saja dari saya Pak Malik. Ya, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.